Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Berbicara tentang demokrasi memang luas sekali ya. Tadi kita awali dengan contoh kasus kritik yang disampaikan kepada pemerintah saat ini dan kita berdebat ini demokrasi yang sudah super bebas, liberal atau yang seperti apa yang sebaiknya terjadi. Tapi kita memang kemudian mengerucut membahas setelah mengevaluasi membahas tentang prosedural demokrasi di ujungnya, di kepemiluannya begitu. Kalau Pak Sugiri mendengar penjelasan Gus Coy tadi kira-kira gimana soal yang perlu kita coba evaluasi pemilihan langsung ya, maksudnya demokrasi langsung tadi pemilihan langsung ya Gus Coy ya, itu apakah masih sesuai sebenarnya dengan sila keempat itu yang keterwakilan dan lain sebagainya? Saya lebih ingin fokus pada substansi demokrasi itu sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Pertama adalah kita harus terpanggil untuk memberikan satu kesadaran publik bahwa fondasi dasar kita untuk hidup dalam masyarakat demokratis adalah tradisi untuk selalu berpikir rasional. So dare to think, dare to use your own reason itu selalu menjadi pegangan kita agar kita menjalani kehidupan ini secara rasional. Karena rasionalisme ini masih begitu jauh dari kehidupan nasional kita. Masyarakat percaya pada tahayul, pemimpin percaya pada tahayul, pada mistik, dan seterusnya. Dan cara terbaik untuk menjalani kehidupan rasional di dunia ini adalah dengan percaya pada reason itu sendiri. Itu pertama. Karena apa? Karena saya teringat pada nasihat Bapak pendiri Amerika Benjamin Franklin kepada saudagar muda untuk menjalani kehidupan secara rasional. Nasihat Benjamin Franklin itu adalah pertama, time is money, credit is money, and honesty matters in business. Waktu adalah uang, kredit adalah uang, dan kejujuran, integritas adalah begitu penting dalam bisnis. Ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa yang terpenting dalam masyarakat kita adalah dorongan untuk melakukan satu entrepreneurship, satu kewirausahaan yang lebih menghargai waktu adalah uang, kredit adalah uang, dan integritas moral menjadi penting sekali untuk kesuksesan di dunia bisnis. Itu fondasi dasar untuk menjalani kehidupan rasional. Kalau diterapkan ke dalam yang konteks pembicaraan kita tadi seperti apa kira-kira Pak Sugiri? Konteks pembicaraan itu adalah pertama tentu saja kita membutuhkan pemimpin Indonesia yang percaya pada dimensi rasionalisme dalam menjalankan republik ini. Karena apa? Karena tanpa rasionalisme kita menjadi bangsa yang tidak akan pernah bisa maju. Karena itu slogan yang selalu harus kita dengungkan adalah dare to use your own reason, keberanian untuk berpikir rasional, karena itu menjadi fondasi dasar untuk menjadi maju. Kenapa rasionalisme ini begitu saya tekankan? Kenapa? Karena inilah fase dalam peradaban barat, fase pencerahan yang slogan utama, moto utamanya adalah berpikir secara rasional. Rasionalisme itu menjadi titik balik dari peradaban pencerahan itu sendiri, dan karena itu kita untuk memperoleh satu kemajuan harus terbiasa untuk berpikir rasional, bertindak rasional, dan menjalani kehidupan dengan kalkulasi rasional. Tapi kalau tadi kita bicara soal efek yang tanda kutip kurang baik dari pemilihan langsung tadi, demokrasi langsung tadi itu adalah mereka akan pasti terikat oleh harus balas budi, bayar balik, payback lah ya kurang lebih dan lain sebagainya, terikat dengan hal-hal itu. Sehingga mewujudkan pemikiran-pemikiran modern rasionalitas tadi itu, rasionalisme tadi itu menjadi nggak bisa jalan karena memang tersandra oleh hal-hal yang tadi. Maksudnya gitu ya Gus Coy. Kalau Gus Coy sendiri melihat seperti apa? Emang itu akar masalahnya? Cocok, karena memang itu modernitas memang begitu, ya kan, rasional. Tapi ketika kita pemilihan langsung, sebetulnya rakyat juga tidak memilih secara rasional. Oh iya? Ya, hasil survei
rakyat lebih memilih dimensi sosiologis. Oke. Dimensi Penjelasannya sosiologis. gimana nih Gus? Hah? Penjelasannya gimana nih Gus? Dimensi sosiologis itu misalnya karena sama-sama unsur Jawanya gitu kan. Unsur-unsur seperti itu. Kan nggak rasional kan? Ya. Nah kalau kita mau jujur ya kita tawarkan 3 ini kan. Ini bisa nambah 4 segmen nih kalau kita bicara. Jadi tidak rasional menurut Gus Coy ke pemilihan langsung ini. Ya, menjadi rasional ketika masyarakatnya memang sudah yang rasional itu kelas menengah ke atas. Yang secara ekonomi itu memang kelas menengah ke atas, secara pendidikan itu juga atas gitu kan. Yang tidak ya tidak. Gus, tapi katakanlah nggak pemilihan langsung. Taruhlah pemilihan yang tidak langsung itu seperti apa? Itu bisa rasional nggak penjelasan singkat Gus sebelum saya ke teman mahasiswa? Nggak, jadi saya bukan soal itu ya. Saya sebetulnya titik tolaknya bukan soal langsung tidak langsung. Ya. Hanya karena sekarang itu sedang berjalan langsung gitu ya. Titik tolaknya adalah pada sila yang keempat Pancasila. Gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Di sini nih. Permusyawaratan perwakilan. Iya. Di sini nih. Ya. Kalau rakyat ternyata ini tafsirnya memang yang paling benar. Ketika itu diimplementasi ke dalam konteks memilih pemimpin langsung, ya sudah nggak ada masalah. Ini berarti sudah menjadi pilihan kita. Tinggal kalau ada kelemahan sana sini, ya kan? Berarti kita setiap pemimpin yang kemudian terpilih, meskipun mungkin pada saat terpilihnya tidak dipilih secara rasional, dipilihnya karena membayar, dipilihnya itu karena pencitraan, maka ketika memimpin, dia harus membuat rakyatnya itu ekonominya harus naik, pendidikannya harus gitu loh, sehingga kemudian ketika dia meninggalkan jabatan itu maka ada legacy bahwa dia telah menciptakan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Kita dengarkan pendapat Mas Nirwansyah ya, mahasiswa UIN. Silakan Mas Nirwansyah, harapan dari Anda terkait dengan proses demokrasi kita sekarang ini seperti apa? Ya, pertama nggak ada satupun ya sistem pemerintahan yang sempurna yang diciptakan oleh manusia. Nah, terkait demokrasi dengan segala evaluasi yang sudah dipaparkan oleh Gus Coy ataupun Pak Sukidi tadi, saya ingin mengatakan dengan segala kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi, saya ingin mengatakan bahwa sebuah sistem politik yang dinilai ideal sekalipun seperti demokrasi misalnya, maka kedudukannya tidak melebihi dari posisi si pincang di antara si lumpuh. Jadi teman-teman mahasiswa ya tetap demokrasi adalah sistem yang lebih baik dari yang terbaik dari yang baik. Mungkin itu. Baik Mas Nirwansyah, Gus Coy, Pak Sugidi, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini di Visi Negarawan. Yang pasti tentu saja ketika kita bicara demokrasi panjang lebar, ujungnya harus tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktunya malam ini. Terima kasih untuk Anda terus menyaksikan Visi Negarawan. Saya Indra Maulana, selamat malam, sampai jumpa.